Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatum hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait 4 kunci bahagia. Pasti penasaran nih apa saja yang menjadi kunci untuk menjadi bahagia tadi. Kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, summassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang berbahagia dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus mencurahkan kebahagiaannya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita tentang kunci bahagia. Semua kita dalam menjalani kehidupan ini pengen bahagia. Sehingga kadang banyak yang salah persepsi tentang bahagia. Dia mengira kalau banyak duit nanti akan bahagia. Wong nyatanya banyak orang yang bunuh diri gara-gara kebanyakan duit. Ia mengira ketika ia memperoleh popularitas, ketenaran, viral, akan bahagia, dikenal banyak orang. Ternyata kita banyak tahu di media banyak artis-artis dunia yang justru malah karena saking terkenalnya bosen sampai malah justru bunuh diri. Ada yang ngira ketika jabatannya tinggi akan bahagia. Lalu bahagia itu yang seperti apa sih? Nah kan gitu ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4. Apabila 4 itu ada dalam orang tersebut, maka dialah orang yang paling berbahagia. Apa itu? Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Orang yang punya pasangan hidup solih. Kalau dia perempuan, lah kalau dia laki-laki ya punya istri yang solihah. Harapannya kan itu ya. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan dan perhiasan terbaik adalah istri yang solehah. Lah kalau suami ya suami yang soleh. Itu harapan semua orang.
pengen punya pasangan hidup yang baik. Harapan kita itu punya pasangan hidup, kalau seorang laki-laki ya, pengen punya pasangan hidup yang cakep, yang pinter, keturunan orang baik-baik, solihah lagi. Pengennya kan gitu. Lah ibu-ibu kan ya dulu waktu masih gadis, bayangannya itu punya suami yang ganteng, tinggi, putih, baik hati, banyak duit, solihah. Bayangannya, soleh, bayangannya, ternyata berkali-kali yang mampir kok yo itu. Kadang ganteng, miskin. Kadang ada yang pinter, wajahnya nggak mendukung. Diajak kondangan nggak begitu pantas. Astagfirullah. Sampai kalau kondangan aja yang satu jalan duluan, satu belakangan. Diajak foto bareng, entar aja sih. Ya Allah, memang kadang yang kita harapkan itu kan yang terjadi kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan kan. Tapi yo bayangannya paling tidak solih atau solihah. Karena itu kebahagiaan yang pertama, orang yang punya pasangan hidup yang solih atau solihah. Umpama loh Bu, punya suami ganteng itu batasnya paling sampai berapa tahun sih? Lah 30 tahun udah ganteng, hilangnya udah hilang, gantengnya udah luntur dah. Udah luntur, iya. Ya Allah. Nah makanya harapan kita semua yo udah terlanjur kan suaminya yo. Lah ya udah terlanjur kan, udah terlanjur mau. Ya harapannya ya doanya jangan berhenti, semoga pasanganku pasangan yang iya pokoknya solih lah, nggak usah ngebayangin kayak yang ono itu belum tentu solih, yang ono belum tentu bahagia. Wis pokoknya terima apa adanya, yang ada di samping kita itu yang paling cakep ya itu udah. Ya udah paling baik yang itu dah. Kata Rasulullah, antakuna zaujatuhu solihatan. Orang paling bahagia itu yang pasangannya hidup baik. Orang pasangan hidup baik udah paling bahagia. Ya syukur-syukur ganteng, syukur-syukur banyak duit, syukur-syukur punya jabatan, syukur-syukur. Yang penting yang pertama baik. Lah biar dia ganteng, kalau nggak baik cuman tiap hari ibu konsumsinya makan ati bulu. Ya Allah, gimana nggak jadinya kayak triplek. Alhamdulillah. Yang kedua, wa auladuhu abroran. Anak-anaknya anak-anak yang baik. Dan itu doa kita ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil mut. Atau dalam doa lain Rabbi habli minas. Itu doa kita. Kita seandainya bisa memilih ya, punya anak itu ya pinter ya soleh. Tapi kalau seandainya kita hanya bisa memilih salah satu, pilih punya anak pinter apa punya anak bener? Lah itu maunya kita. Seandainya pilihannya cuman ada dua, harus milih salah satu, milih pinter apa bener? Tapi nggak pinter? Lah iya. Kita punya anak pinter tapi makan ati tiap hari. Kalau dimintain tolong, sabar sih mak, bentar lagi tanggung kerjaan. Ama anak yang nggak begitu pinter sekolahnya, teman asal dimintain tolong, siap mak, berangkat. Kira-kira itu hati kita lebih demen ke anak yang pinter apa yang bener? Nah ya wis lah, pokoknya wa auladuhu abroron. Kelanjutannya wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan kunci bahagia. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, kita terlebih dahulu akan membuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Ibu Tina. Apa benar anak bisa menyebabkan orang tuanya menjadi ahli surga? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Pak Ustadz, izin bertanya. Apakah semua pekerjaan rumah itu tanggung jawab dan kewajiban istri Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah benar anak bisa menyebabkan orang tuanya menjadi ahli surga ataupun ahli neraka? Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua pekerjaan rumah tangga itu menjadi tanggung jawab dari seorang istri? Silahkan dijawab. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, apakah anak kita itu menyebabkan kita ke surga atau baliknya ke neraka? Ada satu makalah dalam kitab Tangkihul Qaul Al-Hasith, dikatakan bahwa ya ma'syarul muslimin, wahai semua orang Islam, man razaqahullahu ta'ala biwaladin, orang yang dikaruniai anak, fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, maka kewajiban dari orang tua itu untuk mendidik dan mengajarkannya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahullahu syafa'atahu. Lah orang tua yang telah mendidiknya, mengajarnya dengan baik, maka orang tua itu berhak memperoleh syafaat dari anaknya. Berarti anak bisa mensyafaati orang tua. Orang tua yang ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi karena punya anak soleh dan solehah bisa terangkat derajatnya, memperoleh surganya Allah. Tapi sebaliknya, man taraka waladahu jahilan, orang yang meninggalkan anaknya dalam keadaan jahil, enggak berakhlak, enggak berilmu. Artinya anaknya dicuekin, mau sekolah ya syukur, enggak sekolah ya ben, enggak ngaji ya syukur, enggak ngaji ya biarin. Kalau seperti ini, kana kullu dzanbin amilahu alaih, maka semua dosa yang dilakukan oleh anak tersebut orang tua ikut nanggung. Alias kalau kita sama anak kok cuek, mending gak usah sekolah, sekolah bayaran mulu, mending gak usah ngaji, ngaji mulu ngapain sih? Kemudian anak itu jadi orang yang ahli maksiat, naudzubillah, maka kana kullu dzambin amilahu alaihi, setiap dosa yang dilakukan oleh anak tersebut orang tuanya ikut nanggung. Jadi benar bahwa anak bisa membawa orang tuanya ke surga, tapi sebaliknya juga bisa membawa ke neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bertanya apa nyari dukungan? Iya, bertanya apa nyari dukungan? Pekerjaan rumah itu benar nggak semuanya itu tanggung jawab dan kewajiban istri? Salah. Yang benar gimana? Ini loh, saya pernah baca dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh judulnya, itu bahwa pekerjaan di rumah, masak, ngepel, nyuci, pokoknya yang tiap hari ibu kerja ini loh, itu aslinya belum saya jawab kok. Tapi jangan bilang-bilang loh ya, ini rahasia pokoknya yang di sini aja nih. Bahwa kewajiban untuk ngepel, nyapu, nyuci, beres-beres rumah, nyiapin makanan, nyiapin pakaian, macam-macam, itu semua tanggung jawab itu tanggung jawab suami. Jadi seandainya kalau ada seorang istri kok dia nggak mau masak,
nggak mau ngepel, nggak mau nyuci dan lain-lain, istri nggak dosa. Tapi kewajiban istri itu cuma satu, yaitu taat pada suami. Lah pagi-pagi suaminya, "Dek, saya pengen ngopi." Bikinin kopi, taat pada suami. "Dek, saya mau berangkat kerja, baju yang bersih mana?" Nah, akhirnya istri gosok. Itu namanya patuh sama suami. "Dek, ini pakaian udah rapi, ngopi sudah, tapi sarapan belum." Sarapan. Sebagai istri yang baik, yang solihah tadi, patuh sama suami, bikinin sarapan. Itu aslinya sih itu. Lu kok sama aja? Lah iya. Lah itu dosa. Lah makanya kewajiban istri itu, wanita untuk masuk surga itu pernah saya sampaikan dalam al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafadzat farjaha wa ta'at zaujaha tadkhulu min ayyi syai'in min abwabil jannah. Wanita itu asal sholat 5 waktunya full, puasa Ramadannya full, jaga kehormatan, kemudian taat sama suami, dia nanti pengen masuk surga dari pintu mana saja tinggal milih. Yang penting taat sama suami. Tuh. Jadi ibu itu nggak wajib ngosok, nggak wajib nyuci, nggak wajib ngepel, nggak wajib siap beres-beres rumah. Tapi kalau suami kok pulang kerja perutnya lapar, masakin. Lah mau ganti baju, ganti kerja kan kotor, ganti baju yang bersih, siapin. Lah kan gitu. Loh. Lah makanya. Kalau ibu pernah ngaji, ada kitab namanya Akhlaqun Nisa. Itu ada keterangan seorang istri yang melayani suami kebutuhan sehari-harinya tanpa disuruh oleh suami. Tanpa disuruh loh. Tanpa suaminya nyuruh, dia udah siapin semua. Dan itu ternyata yang dilakukan oleh wanita Indonesia. Nah, iya, wanita Indonesia dulu waktu ibu nikah, apakah ada teken kontrak? Saya ngepel, saya enggak kan? Lah kenapa ibu kerjain? Lah itulah hebatnya muslimah Indonesia di situ. Bahwa ibu melaksanakan tugas yang aslinya bukan tugas ibu, dan itu ibu kerjain tanpa disuruh, walaupun kadang agak ngerendeng-ngerendeng dikit. Itulah yang mungkin menyebabkan wanita muslimah Indonesia nanti surganya duluan. Dengan syarat patuh sama. Oh, tuh Mas kameramen dengerin. Yang patuh. Nah, iya. Nyuruh sih enggak, cuman istri yang baik paham kondisi suami. Suami pulang kerja kok kelihatannya rebahan, capek ya Mas, pijitin. Gitu. Nah, wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi 2 pertanyaan sudah dijawab. Nanti kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita, yaitu kunci bahagia. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kunci bahagia tadi ada 4. Yang pertama, pasangan hidup yang soleh.
pasangan hidup yang baik. Yang kedua, auladuhu abroron, anak-anaknya anak yang baik. Kemudian khulata'uhu salihin, teman-temannya, tempat pergaulannya, pergaulan yang baik. Karena akhlak kita, agama kita, perilaku kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam hadis Rasulullah sampaikan almar'u ala dini khalilihi, seseorang dalam beragama sangat dipengaruhi temannya. Umpama ibu orang yang rajin sholat, jalan satu mobil yang lainnya nggak ada yang doyan sholat. Begitu ibu minta izin berhenti bentar, yuk kita sholat. Teman yang di satu kendaraan, ngapain sih, tanggung dikit lagi, akhirnya waktu sholat ketinggal. Lain kasus, ada seseorang yang dia sholatnya nggak begitu bagus, tapi satu mobil dengan orang yang rajin sholat. Begitu satu mobil waktu sholat belok ke masjid sholat, apa iya dia nungguin di luar sendirian? Ya ikut sholat. Maka pergaulan itu sangat berpengaruh. Mungkin mohon maaf, ibu sebelum pindah ke satu tempat atau pindah ke perumahan ini, mungkin ibu nggak begitu kenal majelis taklim, nggak begitu kenal PKK, nggak begitu kenal kegiatan kemasyarakatan. Tapi begitu tinggal di sini ternyata perubahannya sangat signifikan. Pengajian ikut, kegiatan kemasyarakatan ikut. Ini berarti lingkungan sangat mendukung. Maka orang bahagia itu khulatuhu sholihin. Lingkungannya orang-orang yang baik, soleh. Kemudian yang keempat, antakuna rizquhu fi baladihi. Ia memperoleh rizkinya itu enggak perlu jauh-jauh. Artinya ia mencari ma'isyahnya ya cukup di lingkungannya aja. Ya kan enak ya. Kerja enggak perlu jauh-jauh, cukup jalan kaki. Enak ya. Nah iya. Kadang ada yang kerja itu sampai P-nya banyak ya. Iya, pergi pagi, pulang petang, pala puyeng, pinggang pegel, pantat pedes, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan. Wis, udah kerjanya jauh, penghasilan nggak seberapa. Ya Allah, yang enak itu kan kerjanya dekat. Kalau perlu jalan kaki, tapi hasilnya gede. Lah kalau perlu malah nggak usah kemana-mana, cukup di rumah aja. Online. Sekarang udah ada. Maka orang yang bahagia salah satunya orang yang nggak repot dalam urusan ma'isyah. Ma'isyah itu ekonomi sehari-hari. Lah, termasuk orang bahagia. Lah maka dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami ada 4 ini. Yang pertama, pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, rizkinya, nyari rizkinya nggak repot, alias dimudahkan oleh Allah. Maka kita kadang berusaha maksimal untuk mewujudkan 4 ini loh. Makanya dalam doa, dalam usaha sering kita mohonkan pada Allah, sering kita usaha maksimal agar kehidupan kita sampai dengan keinginan harapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini idaman kita semua. Lah dunia itu bahagia apabila ya 4 itu tercapai. Kalau akhirat ya urusan lain-lain lagi. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, baik di dalam rumah tangga kita, meliputi suami, kalau ibu, kalau saya ya istri, dan anak-anak kita usaha maksimal, karena anak bisa membawa kita ke surga, sebaliknya anak juga bisa membawa ke neraka. Dan juga berhati-hati ketika kita bergaul dengan siapa. Kita bisa melihat ada anak dari kampung halaman, dia orang baik-baik, anak baik-baik, kadang datang ke kota hancur akhlaknya. Dan begitu pun sebaliknya. Dan kita mohon pada Allah agar semuanya kita, harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam
bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.